Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada tutorial ini kita akan belajar tentang basic setting WordPress. Nah, khususnya buat teman-teman yang baru membuat website, pastikan lakukan hal ini terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan yang lainnya. Nah, basic setting atau pengaturan dasar apa saja yang perlu kita lakukan di awal? Oke, langsung saja. Teman-teman silakan masuk ke halaman admin atau halaman dashboard websitenya masing-masing. Kemudian fokus di menu setting. Kita klik di menu setting. Oke. Kemudian di bagian general, submenu general, ini kita akan melihat di situ ada site title dan tagline. Nah, silakan teman-teman rubah sesuaikan dengan websitenya masing-masing. Di site title misalnya kalau teman-teman adalah websitenya adalah website sekolah, rubah saja misalnya langsung dikasih nama sekolahnya. Kalau teman-teman adalah perusahaan, website perusahaan, bisa ditulis di sini misalnya nama perusahaannya. Tagline-nya apa? Tuliskan di sini. Nah, nantinya ini akan muncul ketika teman-teman mengakses website. Misalnya ini website contoh ini adalah sekula.id. Nah, ketika kita mengakses sekula.id, maka akan muncul pada bagian atasnya ini adalah Sekula nih. Sekula Digital Space for Education. Jadi site title dan tagline-nya tadi, ini site title dan tagline-nya akan muncul di bagian atas seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah, itu di bagian set language silakan teman-teman pilih bahasa yang settingan bahasa untuk dashboard adminnya ya. Jadi ini kalau secara umum ini kan pakai bahasa Inggris ya, tampilan secara defaultnya itu pakai bahasa Inggris. Nah, teman-teman di set language-nya ini juga bisa rubah ke bahasa teman-teman semua, misalnya dirubah ke bahasa Indonesia, bisa aja. Oke, silakan sesuaikan sesuai dengan seleranya masing-masing. Saya lebih mudah ya untuk menu-menunya, terutama lebih familiar kalau yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya buat sesuai awalnya saja. Kemudian yang penting nih teman-teman, pada bagian time zone ya. Ini pada bagian time zone silakan sesuaikan dengan zona waktunya, sehingga nanti ketika teman-teman posting artikel itu zona waktunya akurat sesuai dengan dimana teman-teman berada. Ini kita bisa pilih, kita Indonesia, saya pilih zona waktunya Indonesia bagian barat Jakarta. Nah, saya pilih Jakarta. Oke, time zone-nya Jakarta. Format waktunya juga bisa teman-teman pilih. Ini saya udah pilih, udah oke. Time formatnya juga bisa teman-teman pilih. Kemudian kalau sudah oke semuanya sesuai pilihan, kita klik save change. Oke, pada bagian general setting sudah. Selanjutnya kita ke bagian writing. Nah, di bagian writing ini ada default post kategorinya masih unkategori. Ini masih bawaan awal WordPress. Nah, ini kita rubah ya. Jadi default post kategori itu teman-teman, jadi saat kita posting artikel kemudian kita lupa misalnya ngasih kategori dari postingan itu, maka secara otomatis dia akan masuk ke menu ini, ke menu unkategori. Maka kita perlu rubah. Nah, cara merubahnya kita rubah dulu di bagian kategori di menu post. Di menu post kemudian kita pilih kategori. Oke, ini kita edit ya. Kita edit bagian unkategorinya, kita edit. Kita rubah misalnya menu utama kategori utamanya berita deh gitu. Nah, ini bisa kita sesuaikan saja dengan kategori sesuai dengan website teman-teman semua. Kemudian di ini slope-nya kita rubah juga jadi berita. Oke. Ini dibuat sama saja ya, name sama slope-nya dibuat sama. Oke, kalau sudah kita update. Oke, kita periksa apakah sudah berubah kategorinya. Oke, yang tadi unkategori sekarang sudah jadi berita. Oke, teman-teman, kita balik ke setting tadi, ke setting writing ya tadi ya. Ke writing. Nah, ini juga sekarang sudah berubah. Sekarang default post kategorinya namanya menjadi berita. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Ini pada bagian update service. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan ya. Ini bisa tambahkan dengan layanan yang disediakan oleh WordPress ya. Kalau fungsinya apa sih? Nah, fungsinya teman-teman di sini kan ada ping-o-matic, gitu, block digger dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman memposting sesuatu hal baru gitu ya di websitenya, maka WordPress itu akan secara otomatis memberikan notif ke web-web berikut, sehingga kemungkinan besar ya
apa yang kita upload, apa yang kita posting akan lebih mudah terindeks, lebih cepat terindeks oleh mesin pencari. Oke, caranya gimana? Cara mengupdate service ini, teman-teman ketik saja di Google update service WordPress ya. Update service WordPress. Oke, ini akan muncul. Ini pilih yang update service wordpress.org ya. Ini yang wordpress.org. Kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, kemudian kita akan menemukan ini XML RPC ping service. Ini kita copy semuanya. Tek. Nah, kita copy, kemudian kita hapus, kita paste di sini. Oke. Kalau sudah, ini selanjutnya kita klik tombol save change. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke menu reading ya. Nah, ini submenunya reading. Nah, ini kita bisa rubah di sini block text show ini yang ditampilkan. Jadi kita ingin menampilkan beberapa postingan di satu halaman. Ini defaultnya 10. Silakan teman-teman bisa ganti sesuai dengan selera. Jadi nanti ketika orang tampilan postnya itu berapa di satu halaman itu, sesuaikan saja. Kemudian pada bagian ini for each post in a feed, yang saya sarankan pilih yang kedua ini, yang excerpt ya. Ini kalau sudah, ini kita sudah, jadi yang berubah ini aja cukup. Ini kalau ini jumlah postingannya boleh dirubah sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah, klik save change. Oke, berikutnya kita ke menu discussion ya. Masih di menu setting, submenunya discussion. Nah, ini discussion ini, di settingan ini kita akan melakukan setting agar kemudian komentar-komentar yang kemudian masuk itu tidak langsung tampil, tapi harus di-approve dulu baru dia bisa publish. Nah, untuk melakukan hal itu kita centang pada bagian ini, comment must be manually approved. Nah, ini kalau ini kita centang, maka setiap komentar-komentar yang masuk di postingan-postingan kita itu harus terlebih dahulu di-approve oleh admin website sebelum dia bisa muncul. Oke, cukup. Kalau sudah, kita save change. Oke, berikutnya ke bagian permalink. Nah, teman-teman, ini penting. Pastikan pada bagian ini teman-teman hanya mengeditnya sekali. Nah, kalau bisa di awal ya. Jangan misalnya sudah posting banyak artikel, bahkan artikelnya kemudian sudah ada yang diindeks oleh Google, sudah muncul di mesin pencari, terus kemudian teman-teman rubah. Dampaknya apa? Kalau teman-teman rubah di tengah-tengah gitu ya, dirubah, maka akibatnya adalah artikel-artikel atau postingan-postingan terdahulu sebelum perubahan ini itu tidak akan bisa lagi dikunjungi. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini biasanya, not found ya, atau 404 not found gitu ya. Karena linknya otomatis juga akan berubah, format linknya akan berubah. Nah, rekomendasi saya teman-teman bisa pilih di antara 3 ya, kalau saya menyarankan ini 1, 2, 3 ini. Jadi die and name, month and name, atau post name ya. Kalau yang satu ini, yang die and name ini kan menampilkan tahun, tanggal, bulan. Jadi kalau teman-teman posting itu postingannya judulnya apa, ini sampel post misalnya, ini nanti judulnya apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ini lengkap banget. Nah, kalau yang month and name berarti hanya bulan dan tahun saja. Nah, kalau saya pribadi seringnya menggunakan yang ini, post name saja. Jadi tidak menampilkan tahun dan tanggal dan bulannya. Jadi langsung alamat website kita diikuti dengan judul artikel atau postingannya. Oke, kalau sudah teman-teman sekalian, kita klik di sini ya. Kalau sudah, kita klik save change. Oke, teman-teman sekalian, selesai. Ini adalah settingan dasar yang perlu teman-teman lakukan di awal ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana mengganti template gitu ya, mengupload plugin dan lain sebagainya.
Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Salam sukses, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.